Anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan melaksanakan reses di kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Senin 21 Oktober 2024. Reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 tersebut berlangsung di ruang Belandongan, lantai 4, kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Dari total 11 orang wakil rakyat di Dapil Banten 9, hanya 6 orang yang hadir. Mereka adalah Yudi Budi Wibowo dari fraksi Gerindra, Budi Prayogo dari fraksi PKS, Muhammad Hafiz Ardianto dari fraksi P3 PSI, Agus Maulana dari fraksi Nasdem, Muhammad Ali Taufik dari fraksi PKB, dan Romi Adi Santoso dari fraksi Demokrat. Kehadiran anggota DPRD Banten periode 2023-2029 ini diterima oleh PJ Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani, didampingi para asisten daerah, ASDA, sejumlah kepala OPD dan camat di lingkungan kerja Pemkot Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani menyatakan apresiasi bahwa Pemkot Tangerang Selatan menjadi fokus kegiatan reses anggota DPRD Banten. Tabrani juga menyatakan bersyukur bahwa dari 5 pimpinan DPRD Banten, 2 diantaranya berasal dari Kota Tangerang Selatan, yakni Yudi Budi Wibowo dan Budi Prayogo. Telah menjadikan Kota Tangerang Selatan ini menjadi fokus untuk reses, mungkin yang pertama kali di tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan ini. Oleh karenanya tentu kehadiran Bapak sangat banyak makna yang nanti akan kami dapatkan, karena paling tidak kami menghadirkan kawan-kawan dari kepala OPD yang mungkin nanti akan banyak menyampaikan aspirasi masyarakat yang tentu perlu didengar juga oleh bapak-bapak dari anggota DPRD Provinsi. Ada 5, 2 diantaranya adalah dari Kota Tangerang Selatan. Yang pertama adalah Pak Yudi dan yang kedua adalah Pak Budi. Yang mudah-mudahan aspirasi itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh para anggota DPRD dari Provinsi Banten. Yudi Budi Wibowo yang dipercaya menjadi pimpinan rombongan anggota DPRD Banten mengatakan Tangerang Selatan ini sangat spesial karena ada 2 wakil ketua DPRD dan 2 ketua komisi, yakni Komisi 3 dan Komisi 5. Sangat disayangkan jika keberadaan wakil rakyat ini tidak bisa membawa manfaat bagi kemaslahatan masyarakat Tangerang Selatan. Tersebut yang bisa kita kemudian koordinasikan, bisa kemudian kita sinergikan sehingga keinginan masyarakat Tangerang Selatan yang kemudian menjadi tupoksi dari pemerintah Provinsi Banten bisa kita jembatani dan bisa kita selesaikan, sehingga harapan dari masyarakat Tangerang Selatan buat wakil rakyat dan buat pemerintahnya bisa tercapai. Mungkin itu awalan dari. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo menyampaikan aspirasi yang diserap dari masyarakat terkait dengan saluran drainase di beberapa titik yang terjadi pendangkalan. Menurutnya, saluran drainase itu menyusut tinggal 20 cm. Hal ini menyebabkan banjir ketika turun hujan. Budi meminta OPD terkait di Pemkot Tangerang Selatan agar segera memperbaikinya. Selain itu, Budi juga menyinggung soal kasus asusila oleh oknum guru ngaji di Tangerang Selatan kepada muridnya yang baru-baru ini viral di media. Menurut Budi, kasus tersebut menjadi pukulan berat buat pemerintah termasuk DPRD. Untuk itu, Budi mempertanyakan apakah kasus semacam itu perlu diselesaikan di tingkat kota atau tingkat yang lebih tinggi.
Terkait materi lainnya, Budi meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi. Menurut Budi, meski bukan kewenangan Pemkot Tangerang Selatan atau Pemprov Banten, namun kebijakan sistem zonasi ini akan terus menjadi masalah sehingga perlu ada evaluasi. Anggota DPRD Banten lainnya, Muhammad Ali Taufik, membenarkan bahwa beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota Dewan adalah masalah PPDB sistem zonasi. Menurut Ali, ada beberapa kelurahan di Tangerang Selatan yang tidak memiliki sekolah tingkat SLTA negeri, sehingga ketika masyarakat mendaftar tidak akan masuk dalam zonasi PPDB karena lokasinya jauh dari sekolah. Kemudian masih terkait dengan air ya, di beberapa lingkungan itu saluran air sudah bagus, cuman masalahnya pendangkalan itu pertama yang kita mendapat keluhan di RW 01 Kelurahan Pakualam, Serpong Utara. Jarak dengan saluran induk provinsi di jalan Pahlawan 1000 itu mungkin kurang lebih sekitar 200-300 meter gitu. Cuman saluran yang tadinya 1 meter itu tinggal 20 cm atau 30 cm kurang gitu. Tapi masih bagus, saya lihat saluran masih bagus, dia hanya perlu di normalisasi, di endapan, diangkat gitu untuk supaya mengurangi banjir ketika musim hujan tiba. Hal yang sama juga terjadi di komplek MA Pamulang Timur RW 11 ya. Salurannya sudah ada dan cukup besar, cuman endapannya ini membuat aliran sungainya itu terhambat, dan kalau tidak tertampung meluap ke perumahan di komplek MA. Ini mudah-mudahan bisa jadi perhatian untuk dinormalisasi. Kemudian mungkin ini tidak sepenuhnya tupoksi Tangsel, tapi ini masalah yang menjadi perhatian kita bersama ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada kasus asusila. Saya juga ngomongnya malu tapi di lembaga pendidikan keagamaan di kita, nggak jauh dari kantor ini gitu, nggak dari kantor ini, jadi berita nasional gitu, itu pukulan berat bagi kita, dan mungkin apakah itu diselesaikan di kota atau di aturan yang lebih tinggi, perlu standarisasi lembaga pendidikan keagamaan gitu. Mungkin pengajarnya kalau yang diajar putri ya pengajarnya putri gitu, kalau yang diajar laki-laki mengajar laki-laki, karena ini untuk menghindari hal yang beberapa waktu lalu sempat menjadi headline di beberapa media lokal itu kita hindari ya. Mungkin penataan guru ngaji atau apa itu perlu kita standarkan, dan ada mitigasi atas risiko yang kemarin terjadi ya. Juga ini meskipun bukan tupoksinya kota dan provinsi, tapi ini banyak disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penghapusan zonasi. Ya, ini mungkin kalau saya nggak bisa bilang ke Pak PJ, saya bilang ke sebelah saya ini yang dekat dengan Pak Presiden supaya meninjau kembali zonasi, karena ini ini masalah kita bersama ya. Saya ukurannya, saya sudah jadi dewan sejak tahun 2009. Sebelum zonasi itu tiap PPDB yang datang itu sekitar 2, 3, maksimal 5 itu sudah banyak banget ya setiap PPDB ya. Sekarang itu di atas 100 yang datang. Ya saya nggak bisa, karena kami wakil rakyat, saya nggak bisa tolak kedatangan mereka. Tapi itu artinya ada masalah di sistem penerimaan kita dengan zonasi ini. Mudah-mudahan kita saling memberikan masukan ya terkait dengan sistem zonasi ini. Karena menyangkut PPDB ya, ini memang PPDB ini menjadi
kami, bagi masyarakat, sehingga setiap musim PPDB itu ada bahkan ada 100 lebih mengeluh kepada kita. Nah, ini menjadi tuntutan kita semuanya. Yang pertama, memang ada beberapa kelurahan yang sama sekali tidak ada SMP negerinya. Misalnya di Kelurahan Bedaung dan di Kelurahan Rempoa misalnya. Nah, ini kan kalau diterapkan sistem zonasi pasti akan kalah dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Menanggapi aspirasi tersebut, PJ Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani menjelaskan bahwa PPDB memang bukan hanya terjadi di tingkat SMP, tapi juga di tingkat SMA. Menurutnya, PPDB sendiri memiliki 4 jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Namun yang menjadi persoalan selama ini adalah jalur zonasi. Tabrani yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini menjelaskan pemerintah kabupaten kota dan provinsi tidak dapat berbuat banyak karena memang hanya menjalankan perintah sesuai aturan yang dibuat pemerintah pusat. PPDB bukan hanya terjadi di SMP, tetapi juga di SMA, dan bukan hanya terjadi di SMP, tetapi juga di SMA. Apa yang menjadi soal? Yang menjadi soal adalah zonasi. Karena banyak masyarakat yang pengen masuk sekolah melalui jalur zonasi lalu tidak bisa karena Bapak Ibu yang terhormat, terkait PPDB daerah baik kabupaten kota maupun provinsi ini memang hanya menjalankan perintah aturan yang dibuat oleh kementerian. PPDB itu aturannya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mengatur PPDB itu ada 4 jalur: zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua damai-damai aja. Prestasi juga sangat jelas, ada prestasi akademik dan non-akademik. Afirmasi ketentuannya juga jelas karena basisnya adalah DTKS. Tapi kalau sudah zonasi, kalau di wilayah itu ada sekolah negeri aman. Tapi kalau yang nggak ada sekolah negeri itu kurang aman. Nah, kita tidak laksanakan, ini perintah aturan Kemendikbud. Oleh karenanya, mumpung masih semuanya serba baru, Pak, DPRD-nya baru, DPR RI-nya baru, menterinya baru, mudah-mudahan nanti disampaikan kepada yang punya kewenangan. Menanggapi persoalan kasus asusila yang diduga dilakukan guru ngaji di Tangerang Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan, Cahyadi mengatakan kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan pelakunya sudah ditangkap. Menurut Cahyadi, para korban sudah dilakukan pendampingan oleh Pemkot Tangsel bekerja sama dengan mitra psikologi. Bahwa kasus yang terjadi sudah ditangani, Pak, sudah ditangani dan pelakunya sudah di Polres dan korban sudah didampingi oleh kami, didampingi recovery mentalnya, kami dampingi dengan mitra hukum, mitra psikologi sampai dengan kasus selesai dan anak korban bisa kembali ke masyarakat seperti itu.